Isya itu mungkin jam 10 kurang seperempat, jadi kita tidak punya banyak waktu. Dan yang akan bertindak sebagai pembicara saat ini ialah Ustadz Edwards. Maka kepada Pak Edwards, saya persilahkan. Silakan Pak Edwards. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam Jumat ini kita kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, Masjid Westol yang kita cintai. Subhanallah, kalau kita pikir-pikir Masjid Westol ini keberkahannya sungguh luar biasa sekali. Saya coba merefleksi perandaian kalau tidak ada Masjid Westol ini, saya seperti apa begitu? Akan jadi apa saya selama 13 tahun terakhir berada di Masjid Westol? Kalau tidak ada Masjid Westol ini, kemungkinan saya seperti apa gitu? Itu terasa sekali keberkahannya, karena melalui Masjid Westol inilah saya secara pribadi merasa bisa menjadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri, bisa lebih baik menjadi dalam kajian, di mata dalam hubungan dengan Allah, dan juga menjadi lebih baik dengan di mata bagaimana berkontribusi untuk umat manusia dan juga sesama muslim tentunya. Sungguh kita di Masjid Westol ini diberi kelebihan, kemudahan yang sangat luar biasa dengan mendapat akses ilmu yang barangkali kalau kita pikir-pikir orang-orang sekaliber Pak Atib, kemudian Pak Parto, Pak Yahya, Pak Gun-Gun, Pak Abu, Pak Anto, sebenarnya tergantung kita gitu, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari orang-orang yang sebenarnya sungguh ilmu mereka yang sudah mereka berikan, waktu yang sudah mereka berikan untuk kita di sini sungguh luar biasa sekali. Tergantung kita yang mendapatkannya. Salah satu Rasulullah SAW itu tidak pernah meminta tambah, tidak pernah meminta tambah kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Cuma itu yang minta oleh Rasulullah. Rasulullah tidak meminta tambahan harta, tidak meminta tambahan umur, tapi Rasulullah meminta untuk ditambahkan ilmu. Tadi saya dengan anak-anak berbicara masalah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, sikap beliau dalam
tafaqquh fid din ini, gitu, menuntut ilmu. Dan kalau kita bandingkan dengan sikap kita, subhanallah, jauh sekali kalau kita bandingkan dengan beliau. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah, seorang yang sangat tinggi sekali minat beliau terhadap ilmu, yang kita tahu beliau itu mempunyai photocopy memory, photographic memory. Jadi apa yang beliau lihat itu yang beliau baca itu langsung menempel di kepala beliau, seolah seperti fotokopi gitu. Tapi sehingga dalam satu kesempatan seseorang menanya kepada beliau, jadi ini sebenarnya penjelasan yang sangat, photographic memory ini sebenarnya bukan gift gitu. Karena saya juga mempunyai ayah angkat yang kira-kira mempunyai kemampuan yang sama begitu. Ayah angkat saya itu orang Shepparton di sana. Beliau punya kemampuan seperti itu. Apa yang dibacanya itu sepertinya langsung lekat di kepalanya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu ya jelas nggak bisa dibandingkan dengan. Nah, beliau pernah ditanya oleh seseorang, bagaimanakah semangat Anda dalam menuntut ilmu? Jadi beliau ditanya oleh seseorang, kemudian beliau menjawab, ketika belajar, ketika menuntut ilmu dari guru-gurunya, dari guru-guru beliau, saya mendengarkan huruf demi huruf yang keluar dari mulut, huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat yang keluar dari mulut guru saya. Jadi seperti kita sekarang ceramah ini, ketika Pak Gunggun atau Pak Abu ceramah, Imam Syafi'i itu mendengarkannya huruf demi huruf, disimaknya sedemikian rupa seolah-olah huruf itu belum pernah saya dengar sebelumnya. Karena itu saya kerahkan, kata Imam Syafi'i, seluruh anggota tubuh saya, seluruh indera saya, hati dan pikiran saya untuk menyimaknya. Jadi bukan cuma telinga saja, mata beliau pun beliau arahkan kepada gurunya, hati beliau arahkan kepada apa yang keluar dari mulut gurunya, telinga beliau, hati beliau, tangan beliau pun tidak melakukan apa-apa. Demikian seluruh anggota tubuhnya dikerahkan untuk menyerap, untuk menyimak kata demi kata, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut beliau. Itulah menjadi ilman layan, yang menjadi ilmu bagi. Sehingga itu sungguh suatu metode belajar yang sangat luar biasa. Kemudian ditanya lagi oleh beliau, lalu bagaimana minat Anda terhadap ilmu? Imam Syafi'i kemudian menjawab, minat saya terhadap ilmu itu, kalau tadi ketika beliau sedang belajar, konsentrasinya itu seperti apa? Minat beliau seperti ilmu, mencari ilmu itu, minat saya laksana orang, kata Imam Syafi'i rahimahullah, laksana orang yang mengumpulkan makanan dan berambisi menikmati kelezatan makanan itu secara sempurna. Jadi beliau membayangkan ilmu itu seperti gulai jengkol kalau saya gitu. Terserah yang paling kita nikmati itu apa. Jadi kalau Pak Adi barangkali suka durian gitu kan, ya itulah durian itu, ilmu itu kita bayangkan seperti durian. Jadi ada desire kita, motivasi kita untuk mengapain ilmu. Selanjutnya beliau ditanya lagi, lalu bagaimana Anda mencarinya? Subhanallah, jawab Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah, saya mencari ilmu itu seperti laksana seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Jadi anaknya itu, ini anak satu-satunya, kemudian tidak ketemu di mana-mana, dicari-cari. Si ibu ini mencari anaknya, seperti itulah Imam Syafi'i mencari ilmu. Dan ibu ini dibayangkan oleh ibu ini, wanita ini mencari anak hilang dan dia tidak mempunyai anything else kecuali anaknya ini. Oke.
Jadi itu barangnya pengantarnya, Andre. Oke. Itu pengantarnya Pak Andre. Oke. Jadi sungguh sebenarnya saya mengatakan ini karena tadi ngomong-ngomong dengan anak-anak, jadi mudah-mudahan ini membuka hati kita karena apa ya, di hadapan kita semua sudah ada samudra ilmu, ada ilmu daripada asatiz kita ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari mereka. Yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini adalah mengenai hukum nikah. Ini barangkali topik by demand ini sebenarnya, karena ada beberapa pertanyaan. Nanti barangkali saya minta Pak Gun-Gun atau Pak Abu bisa menambahkan apa yang saya sampaikan ini, karena ini masalah fikih. Sebenarnya saya tidak qualified untuk mengapakannya, cuma karena banyak mengapakan masalah ini, barangkali saya beranikan diri juga untuk mengapakannya, mempresentasikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum dasar dari menikah itu adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dikuatkan. Itu dalam surat An-Nur ayat ke-32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum iyakunu fuqara yu'nihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi dalam surat ini Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum, dan menikahlah siapa-siapa saja di antara kalian yang ayam min al-ayam ini artinya orang-orang yang sendiri. Sendiri ini termasuk bujangan atau sudah pernah menikah tapi kemudian barangkali bercerai atau istrinya atau suaminya meninggal, maka oleh Allah wa ankihu, maka menikahlah, kata Rasul, kata ini perintah dari Allah. Cuma perintah di sini tidak dalam seperti konteks wajib, itu seperti kutiba ya, tidak diwajibkan perintah ini. Maka hukumnya pada dasarnya adalah di sini perintah ini sunnah, tapi sunnah yang dikuatkan. Surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Nah, demikian dikuatkannya perintah ini bukan hanya kepada orang-orang yang dalam artian sebenarnya sudah mukallaf dalam hal ini, sudah dijatuh hukuman ini terhadap terhadap dia, tapi sedemikian rupa Allah mengatakan was-solihina min ibadikum wa imaikum, juga termasuk para budak-budak yang soleh dari antara kalian dan juga budak-budak perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah ini bukan cuma sekedar sunnah biasa, tapi juga sunnah yang dikuatkan, gitu. Sunnah yang dikuatkan. Iyakunu fuqara, kalau seandainya kamu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, maka Allah di sini mengatakan yu'nihimullah, Allah akan mencukupi rezeki kamu min fadlih, dari min fadlih itu Allah akan mencukupi rezeki kamu dari kekayaan Allah, gitu, dari kebesaran Allah. Ini yang oleh bahasanya kalau sampai-sampai Ibnu Mas'ud itu mengatakan carilah kekayaan itu dengan menikah, gitu. Jadi kalau kita miskin ingin kaya, gitu, menikahlah, gitu. Kalau satu ya udah cukup, gitu ya. No, I don't want to go that far. I don't want to get into trouble. Jadi itu dasarnya hukumnya. Barangkali itu cuma sekedar pengapakan saja, gitu, introduksinya.
tidak ada institusi yang lebih dicintai oleh Allah kecuali rumah yang dibangun dalam institusi pernikahan. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, satu hadis yang barangkali kita sering mendengarnya, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Jadi kalau siapa saja yang sudah menikah itu sudah mencukupi separuh dari imannya. Separuh imannya sudah terpenuhi. Falyattaqillah fin nisfal al-baqi. Jadi cukup bertakwalah dia kepada Allah untuk mencukupi separuh tambahannya. Nah, sekarang yang ingin apakan begitu? Ini adalah hukum dasar dari menikah itu. Tapi hukum ini bisa berubah-ubah tergantung kondisinya gitu. Tergantung kondisi seseorang. Kalau tadi hukum dasarnya itu adalah sunnah muakkadah, bisa jadi seseorang itu justru sebenarnya hukumnya itu buat menikah itu wajib. Kalau contohnya misalnya orang ini umurnya sudah cukup, dia secara fisik, secara finansial dia sehat dan mampu, kemudian dia juga sudah dia sudah berkeinginan untuk menikah, maka untuk orang ini wajib bagi dia untuk menikah gitu. Sebaliknya bisa jadi menikah itu hukumnya jadi haram gitu. Kalau misalnya niat menikah itu contohnya untuk mencelakakan orang gitu niatnya, atau untuk balas dendam gitu, atau untuk gitu. Jadi tergantung kondisinya. Nah, pada malam ini yang ingin kita bicarakan adalah perubahan hukum nikah ini dalam konteks perbedaan agama. Dalam konteks perbedaan agama, bagaimana hukum menikah itu gitu. Pertama-tama yaitu adalah dalam surat Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ini yang pertama, dan janganlah menikahi, dan janganlah kamu orang laki-laki, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu orang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Hatta yu'min, sampai mereka itu beriman. Wal amatum mu'minatun khair. Kata Allah, dan budak-budak perempuan yang beriman itu lebih baik min musyrikah. Jadi budak-budak perempuan, kata Allah seperti tadi, dan janganlah kamu orang-orang beriman laki-laki menikahi para wanita musyrik. Sesungguhnya kata Allah, orang perempuan, budak perempuan yang beriman itu lebih baik dari para wanita-wanita musyrik tadi. Walau a'jabatkum, walaupun para perempuan tadi menyenangkan hati kalian. Nah, ini sungguh suatu hal yang sangat. Yang pertama kita lihat di sini, Allah melarang kita kaum laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik. Walaupun perempuan itu sebenarnya barangkali dari secara fisik itu membuat kita cinta, membuat kita sayang, tertarik begitu. Nah, Allah mengatakan budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan yang melihat kita kelihatan cantik, kelihatan menarik gitu, barangkali warna kulitnya, warna rambutnya segala macam menarik kita gitu, tapi tidak ada keimanan pada orang itu. Perempuan budak yang ada dalam hatinya keimanan itu lebih baik bagi kalian gitu.
Nanti saya akan revisit ayat ini lagi karena ada apanya. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wala tankihul musyrikin, dan janganlah kamu menikahkan anak perempuan kamu, wala tankihul musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu, sampai orang itu, laki-laki itu, jadi janganlah kamu menikahkan anak perempuan kamu dengan laki-laki musyrik. Hatta yu'minu, sampai dia beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrik. Seperti ini lagi, Allah mengatakan budak laki-laki yang pada dirinya, dalam hatinya ada keimanan, itu lebih baik bagi kalian, itu lebih baik untuk anak perempuan kalian daripada laki-laki musyrik yang dalam hatinya tidak ada keimanan. Lagi kemudian Allah mengatakan walau a'jabakum, walau a'jabakun, lebih baik bagi kalian walaupun meskipun barangkali laki-laki tadi secara fisik, ini barangkali saya punya pengalaman banyak di Indonesia ini, kita di Indonesia itu kan suka menikah terutama anak perempuan gitu, seperti tren begitu, anak perempuan itu dinikahkan dengan orang-orang bule biar keturunannya Indo gitu, ada perbaikan keturunan gitu kan. Itu dari secara fisik itu. Kemudian ya, anak perempuan kita dinikahkan dengan orang yang barangkali secara finansial, secara harta keduniaan, ya itulah memperbaiki status gitu, tanpa memperdulikan akidah gitu. Maka di sini Allah mengatakan walau a'jabakum, walaupun kalian suka terhadap orang itu, walaupun kalian tertarik, apakah tertarik, tapi ini ketertarikan masalah keduniaan. Maka Allah mengatakan di sini ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang itu, laki-laki musyrik itu, mereka hanya akan mengundang kalian, hanya membawa kalian, mengajak kalian ke ilan nar, ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sementara Allah mengundang kalian, mengajak kalian, menyeru kalian kepada jannahnya, kepada surganya, maghfirah biidznih. Jadi ini adalah hukum dasar yang harus kita apakan. Maksudnya secara jelas dan tegas di sini Allah mengatakan dilarang buat kita laki-laki, ini ayat yang dari 22 ini adalah laki-laki untuk menikahi perempuan musyrik dan untuk menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki musyrik. Ini jelas. Tapi kemudian ada ayat lain yang pengecualian. Yang ada pengecualian. Yaitu untuk laki-laki muslim. Untuk laki-laki muslim, al-yawma uhilla lakumut thayyibah. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5, pada hari ini dihalalkan bagi kamu hal-hal yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan dihalalkan bagi kalian makanan dari kaum ahlul kitab. Itu orang-orang yang ahlul kitab di sini, karena orang-orang musyrik itu nanti ada klasifikasinya lagi. Yang musyrik yang idolaters, gitu, yang penyembah berhala, dan ada yang musyrik ahlul kitab. Yang ahlul kitab itu adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi. Maka di sini kata Allah, dihalalkan bagi kalian makanannya, wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Bagi kalian dihalalkan juga menikahi orang-orang yang menjaga, wanita-wanita menjaga kehormatannya dari kaum muslimin, dan wanita-wanita yang
wal muhsanati minal ladzina utul kitab min qablikum, yaitu orang perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari ahlul kitab. Jadi bagi laki-laki muslim ini oleh Allah dibolehkan untuk menikahi perempuan ahlul kitab. Nah, yaitu dari keturunan dari orang-orang Kristen dan Yahudi. Itu Hindu berarti tidak boleh, Buddha berarti tidak boleh, ateis berarti tidak boleh. India, kalau India Muslim ya boleh lah Pak. Kalau Hindu, cuma itu saja. Jadi ini adalah suatu hal yang cuma begini dijelaskan, bahwasanya Konghucu juga, pokoknya selain yang dua itu, bukan dari ahlul kitab, itu termasuk hukum yang pertama tadi, diharamkan. Nah, cuma di sini bahwasanya ini hukumnya adalah makruh dalam artian dibolehkan tapi is not encouraged, discouraged. Jadi boleh kita melakukannya, tapi kalau tidak dilakukan justru itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena ini banyak contoh-contohnya. Salah satunya yaitu adalah ketika Umar radhiyallahu an, beliau menyuruh para sahabat yang menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab untuk menceraikan istrinya itu. Ini salah satu bahasanya ini adalah sesuatu yang walaupun itu dibolehkan tapi bukan sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kemudian para sahabat protes, apakah kamu mau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan? Bukan, karena ini adalah suatu hal yang tidak disukai, karena ini kan contohnya adalah utamakan dulu wanita-wanita yang Muslim. Kenapa mencari wanita yang yang non Muslim, sementara kita ada perempuan-perempuan beriman yang justru dalam hatinya ada keimanan, yang harganya justru lebih tinggi di mata Allah, kebaikannya ini sebagai buat kita karena dalam hatinya ada keimanan. Demikian Allah mengatakan perempuan al-ayam, yang orang-orang budak perempuan yang dalam hatinya ada keimanan itu jauh lebih baik dari siapa saja yang tidak ada keimanan. Walaupun secara fisik mereka baik, walaupun secara status mereka baik, yang budak saja. Nah, itulah artinya bahwa Islam itu meninggikan. Islam itu meninggikan derajat. Nah, kalau untuk laki-laki ada pengecualiannya dalam artian untuk ahlul kitab, para perempuan ahlul kitab, yaitu kaum Nasrani dan Yahudi, bagi perempuan tidak ada gitu. Bagi perempuan tidak ada pengecualian. Malah Allah dalam surat dalam surat Mumtahanah ayat ke-10, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatur muhajiratin famtahinu. Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum walahum yahilluna walahum yahilluna lahun. Nah, ini artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'min. Konteksnya di sini adalah waktu ada perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu ada waktu itu ada perjanjian Hudaybiyah di mana salah satu poinnya itu adalah kalau ada kaum muslim yang dari Mekah yang pergi ke Madinah, itu Rasulullah harus mengembalikannya lagi ke Mekah walaupun dia beriman.
untuk ya di persecute oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, tapi ini Allah memberi pesan khusus, kalau yang datang itu adalah perempuan muhajirin yang beriman, famtahinunhunna. Verify, cek dulu keimanannya, kata Allah. Jangan langsung diapakan. Allah walaupun Allahu a'lamu bi imanihin. Allah sebenarnya sudah tahu keimanan mereka, tapi untuk kamu, untuk kita membuat hukum, menarik hukum pada keadaannya pada waktu itu, kita harus menanya dulu perempuan ini apakah dia betul-betul beriman atau dia cuma sekedar hijrah itu untuk alasan-alasan lain gitu. Untuk lari dari suaminya atau apa, atau memang dia itu karena ingin berhijrah karena keimanan. Fa'in alimtumuhunna, kalau kamu ketahui, kamu sudah tahu mengenai dia tentang mukminat, bahwa dia seorang yang mukminat, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka janganlah kirim. Ya, ini perintah Allah, janganlah kamu kembalikan dia perempuan itu kepada suami-suaminya yang kufar. Allah kemudian mengatakan lahunna hillul lahum, sesungguhnya mereka itu, para perempuan yang beriman itu haram, tidak halal bagi orang-orang kufar tadi. Begitu juga walahum yahilluna lahunna, begitu juga mereka tidak halal untuk para suami-suami mereka itu. Ini jadi cukup jelas sekali apanya di sini. Implikasinya dari apa yang hukum-hukum ini adalah sangat jelas sekali bagi kita, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahasanya untuk kita, bagi yang mencari suami atau bagi yang mencari istri, atau bagi kita yang terutama untuk kita yang mempunyai anak-anak perempuan gitu. Ini harus dipikirkan bahwasanya masalah pernikahan ini adalah masalah yang sangat urgensi sekali. Karena ini menyangkut menyangkut nasib anak kita, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga bagaimana nasib mereka nanti di akhirat. Jadi barangkali dari hal ini bukan saya mau sedih rasanya ketika melihat orang-orang tua yang begitu enaknya, begitu ringannya, tanpa tanpa beban apa-apa begitu, memberikan anak perempuannya kepada orang-orang yang pertama belum tahu keimanannya gitu. Orang-orang yang tidak tahu keislamannya. Jadi kita banyak sekarang itu concernnya adalah masalah keduniaannya gitu. Masalah akhiratnya, bagaimana akidah calon suaminya ini, bagaimana keimanannya, bagaimana praktisnya gitu, kita tidak tahu. Itu sudah pertama. Lebih-lebih lagi sedih sekali kalau kita melihat para orang tua itu yang tanpa beban, tanpa apa-apa, melepaskan anaknya menikah dengan orang-orang yang jelas-jelas akidahnya berbeda dengan kita. Yang jelas-jelas sudah termasuk klasifikasi orang-orang kufar yang seperti yang dapatkan dalam ayat-ayat tadi. Ataupun kemudian, kalaupun orang ini kemudian akhirnya masuk Islam, tapi ini harus disikapi jangan dengan jangan disikapi dengan cara lightly gitu. Harus ada kehati-hatian. Apakah keimanannya ini sudah dari hatinya? Apakah dia serius dengan keimanannya ini? Apakah dia serius dengan keislamannya ini? Kan kadang-kadang hari ini dia atau pada hari ini dia mengucapkan syahadah, besoknya menikah. Itu secara face value itu sangat sangat betul, itu sudah memenuhi syarat sudah apa, tapi sebagai orang tua, sebagai orang laki-laki,
harus ada apa ya? Harus ada verification, harus ada scrutiny, harus ada mekanisme yang apa untuk make sure that ini adalah suatu apa ya, keislaman yang sangat yang tidak hanya karena ingin menikah gitu. Jadi ada motivasi, harus ada yang kita membuatnya sulit itu bukan dalam artian membuat sulit menikah gitu, tapi justru untuk kebaikan, untuk make sure bahasanya keislaman calon suami ini adalah keislaman yang betul-betul dari hatinya tanpa ya itulah. Jadi ini barangkali yang ingin saya share pada malam ini, mudah-mudahan menjadi tazkirah, menjadi pengingat pelajaran buat saya secara pribadi, karena kita semua juga ada orang tua, calon-calon orang tua, kita punya anak laki-laki, kita punya anak perempuan, atau yang masih bujang begitu, atau yang mau nambah. Sorry. Ini adalah satu hal yang penting buat kita ketahui. Barangkali ini terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Oh ya, ada satu poin lagi yang barangkali perlu ditambahkan di sini. Untuk perempuan ahlul kitab tadi, yang baik itu Yahudi dan Nasrani, kalau perempuan itu murtad, misalnya dia tadinya Islam, kemudian dia jatuh murtad menjadi Kristen atau Yahudi, itu tidak termasuk dalam hal ini. Jadi tetap haram bagi laki-laki muslim untuk menikah, gitu sudah jumhur ulama mengatakannya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa ghafurur rahim. Demikian saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwards. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diingatkan tentang sesuatu hal yang sangat penting sekali terkait dengan masa depan anak-anak kita, baik anak-anak laki-laki maupun perempuan, dan yang utama sekali adalah tentang bagaimana kita bersikap sebagai seorang pemuda. Ini penting sekali Pak Ausra. Saya kadang-kadang suka berpikir, saya ini sudah menjadi orang Islam sejak kecil sekali, sejak bayi katakanlah, sampai sekarang, tetapi ilmu saya kok tidak nambah-nambah. Mungkin karena sikap berilmu saya yang jauh berbeda dengan sikap berilmunya Imam Syafi'i. Saya ingin sekali seperti Ustadz Gun-Gun katakanlah, yang banyak ilmunya, tetapi mungkin karena sikap saya yang salah, sehingga akhirnya sampai sekarang pun ilmunya tidak sebanyak itu. Kadang-kadang kalau mendengarkan itu masih suka mainan HP, masih suka mainan SMS-an, masih suka browsing ke sana kemari. Bahkan sebagian dari teman-teman yang ikut odot ketika mendengarkan ceramah masih juga baca Al-Quran. Tidak betul itu, saya pikir. Bapak Ibu sekalian, ini saya sarikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Edwards tadi, bahwa yang pertama, bagaimana Imam Syafi'i itu memang oleh Allah diberikan kelebihan yang luar biasa, yang jarang sekali dimiliki oleh banyak orang, bahwa beliau punya kemampuan photographic memory yang luar biasa, sehingga banyak sekali hafalan-hafalannya. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana dia mensikapinya terhadap ilmu itu. Ilmu bagi dia adalah makanan terlezat, sehingga akan selalu ia usahakan untuk didapatkannya. Dan yang terakhir adalah ilmu itu seperti halnya anak satu-satunya bagi seorang ibu yang hilang. Sehingga seorang ibu itu pasti akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan anak itu kembali. Yang berikutnya adalah terkait dengan hukum nikah, bahwa hukum nikah itu pada dasarnya adalah sunnah muakkadah. Dia bisa berubah-ubah tergantung dari orang yang mau menikah itu sendiri, bisa wajib, bisa juga haram. Ada 3 ayat yang tadi sudah diungkap. Yang pertama dari Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, dan yang terakhir adalah Mumtahanah. Itu semuanya terkait dengan yang pertama, yaitu bahwasanya orang musyrik itu haram
bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan di sana yang lebih penting informasinya adalah bahwasanya budak yang muslim ataupun yang beriman itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang musyrik, meskipun mereka itu menawan hati kita. Karena ini yang penting, bahwasanya mereka itu akan mengajak kita ke neraka, sementara Allah akan mengajak kita ke surga. Yang berikutnya, bahwasanya laki-laki muslim itu boleh menikahi perempuan ahlul kitab, tetapi tidak di-encourage. Saya baru dengar tadi cerita dari Ustadz Edwards, bahwasanya Umar pernah meminta orang-orang atau sahabat-sahabatnya yang muslim, yang memiliki istri-istri yang Nasrani, suruh menceraikan. Dan yang terakhir adalah di surat Mumtahanah ayat 10, itu tentang haramnya perempuan beriman untuk laki-laki kafir. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bisa diskusikan bersama-sama dengan Ustadz Edwards dan juga dengan Pak Gun dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Silahkan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Sudah pada menikah semuanya ya? Kalau begitu harus diingat-ingat, ini nasihat ini untuk anak-anak kita Pak ya. Pak, insya Allah kita harus bersabar untuk bisa mendapatkan menantu untuk anak kita yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Terakhir? Baik, kalau tidak ada mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya untuk Ibu Ketua besok, Bapak-bapak boleh hadir atau tidak boleh? Atau oh, persiapannya boleh hadir, oke. Kalau pingpong di luar nggak boleh ya?